Beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja biar cepat. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa. Termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Ada satu amalan lagi, yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan. Tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Kadang orang yang punya masalah, itu ditampakkan oleh Allah. Berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca dari awal sama-sama. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Al-mudabbirati amra. Sudah cukup. Berapa ayat itu? 5 ayat ya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu masih ingat gak kesimpulannya 5 ini? Orang yang sudah belajar tafsir, membaca surah ini di pembukanya baru 5 ayat, itu akan merubah kehidupannya. Ingat yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu? Saya cepat ya, dalam 5 menit paling banyak. Wan nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikatnya aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Artinya Pak, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, lisan masih ingin bohong, mata masih ingin melihat maksiat, tangan masih mengerjakan korupsi, menulis status yang tidak benar, teringat dengan ancaman ini. Karena Allah yang bersumpah. Anda lihat saya bersumpah, Anda serius. Anda mendengar Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk tobat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya, seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Itu cara wafatnya begitu. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Kemudian wan nasyitati nashta. Tapi aku bersumpah demi malaikat yang diberikan kelembutan, kenyamanan, kedamaian ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan sifat kebaikan. Ya, maka ketika kita berpikir berbuat baik, rasakan kebaikannya akan dibawa pulang. Minimal cara pulangnya adalah husnul khatimah. Ya, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Sekarang, ayatnya bukan hanya kita dengar, tapi ditampakkan di hadapan mata. Nah, kata para ulama, kalau sudah tampak di hadapan mata itu dan belum yakin kita juga dengan itu, berarti ada yang salah dengan cara kehidupan kita. Dan semakin banyak maksiat bertebaran dalam kehidupan kita. Dulu orang dengar langsung mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, langsung kami laksanakan. Pak, ayat riba turun ya, larangan riba. Itu begitu didengar, hilang riba semua. Larangan mencela nih, turun ayatnya. La yakhaqu minkum, jangan saling cela. Semua nggak ada yang cela. Baik semua. Itu cuma satu kalimat. Ya. Yang di Al-Baqarah ayat 285 itu kan ciri iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal. Dan ayat itu ditempel di dinding Ka'bah di bagian dalam. Jadi Rasul, sahabatnya, orang-orang beriman punya karakter itu. Nah, kita mengaku beriman harus punya itu. Apa? Sami'na, ketika dengar, wa ata'na, langsung amalkan. Jangan mencela, gak usah nyela. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gosip. Ya saya nggak gosip, cuma nonton aja. Ini nggak gosip tapi bikin acara gosip. Ya, itu tipikal orang beriman. Sami'na, baru dengar, langsung diamalkan. Nah, sekarang levelnya naik. Yang didengar itu ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ya ayyatuhan nafsul. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainah itu sifat tumakninah. Tumakninah adanya di ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tumakninah, merubah keadaan jiwanya menjadi mutmainah. Ketika wafat dia tenang. Kenapa? Karena punya bekal ibadah. Ditampakkan hasil ibadahnya. Tumakninah itu adanya dalam sholat. Ruku sampai tumakninah.
Sujud sampai tumaknina, sampai hatimu merasa tenang. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Tempatnya masjid, masuk masjid pun sudah tenang. Anda tadi dari rumah, di jalan nggak enak, buru-buru. Tapi ketika sampai ke masjid, dari luarnya aja udah beda kan auranya. Udah lain. Apalagi ketika diisi dengan amalannya. Itulah sebabnya ada tumakninah di situ. Jiwa yang mutmainnah. Panggilannya ketika dipanggil, sifat tumakninah ditampakkan di hadapan. Jadi kamu yang rajin sholat, kamu yang begini. Sekarang, saat sholatnya dia dipanggil. Dalam sujudnya dia dipanggil. Dan ditampakkan di hadapan kita. Nampak? Nah, ketika ayat yang biasa didengar ditampakkan di hadapan belum membuat kita bertobat, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Apalagi ayatnya dibacakan. Kejayaan ditampakkan. Yang datang yang menerangkan namanya hidayah. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah. Dengan cara apa lagi Allah kasih hidayah? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Maka itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu mengajak kita berbuat baik, kata Allah cepat jemput karena aku sedang turunkan kasihku kepada hamba. Ya, dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah yang mengizinkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qurannya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil nanti Allah tuntun. Ya, kadang-kadang lewat pandangan kok bisa buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat. Pulang kantor dari kampus lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Quran. Ya, dan yang paling menarik kadang begini. Kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, kalau sudah seperti itu dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah untuk berubah. Ayat yang sami'na wa ata'na sekarang berubah dengan ainul yakin, terlihat. Sami'na wa ra'ayna wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami lihat, kami taati. Jangan sampai nunggu hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah di akhirat. Ilmal yakin kita dengar, informasi ainal yakin kita lihat, hakul yakin di akhirat tambahkan. Jelas? Ya, jadi kalau kita mendengar dua ayat tadi, wanazi'ati gharqa, jangan maksiat karena ancamannya cabut nyawa, nggak main-main. Kalau nggak percaya silakan lakukan. Ntar lihat di akhir kehidupan. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Dan ini sumpahnya Allah loh. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi, nanti Allah muliakan, tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazah. Ya. Jelas? Setelah itu, wasabihati, as-sabiqati, malu sama malaikat. Malaikat gak dihisab, berlomba-lomba berbuat baik. Yang tawaf, yang zikir, yang tahmid, tasbih, malaikat loh. Yang gak dihisab, berlomba beramal soleh. Masa kita yang dihisab tidak beramal soleh? Jangan banggakan malaikat karena memang dicipta untuk beramal soleh. Tapi mereka itu berlomba-lomba mengerjakan itu. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah, ayat fastabiqul khairat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aku berikan kepada setiap hambaku keinginan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silahkan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah. Ya, saya nggak bisa tahajud seperti dia, bacaannya panjang, lama, nggak apa-apa. Saya cuma 2 rakaat witir 1. Tapi saya punya puasa yang dia nggak bisa kerja. Saya punya puasa Daud. Dia sholat Daud. Ya. Nggak ada sholat Daud ya. Yang ada cuma puasa dah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, kalau sudah puasa Daud itu sudah tingkat tertinggi puasa sunnah. Kalau saya sih, saya pandangannya Senin Kamisnya berhenti. Kenapa?
Karena sudah tercover dengan yang paling tinggi. Kalau tercover yang paling tinggi, yang ini sudah ikut pahalanya. Misal, Senin puasa, tadinya Senin Kamis naik ke puasa Daud. Senin puasa Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ketika Kamis tidak puasa, itu tertuliskan pahala puasa Kamis. Karena kebiasaan sebelumnya. Itu hadis. Makanya kalau ngajinya pakai ilmu, bebannya ringan. Pahala dapat. Pilih mana? Nggak kerja dapat gaji atau kerja belum tentu dapat gaji. Hah? Ya kan? Kecuali puasa yang khusus. Ya, misal Ayamul Bid 3 hari yang pertengahan bulan. Itu khusus. Ya, kerjakan. Misal puasa Asyura, satu khusus. 1 hari saja. Misal puasa Ramadan, hilang semua. Ya, Ramadan ya yang dikerjakan awal sampai dengan akhirnya. Itu cuma puasa Daud. Salat Daud nggak ada. Ya, subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib, ya, itu tidak ada. Nah itu berlomba. Sekarang pilih apa yang paling nyaman. Anda yang misalnya bisnis bekerja, ya dengan sedekah, bangga kan? Ya, sholat sekali sholat 10 tuh. Anda sekali infak 200 berapa? 700 kali lipat kan? Ayat 261 Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bawa ayatnya, tempel di dompet, tempel di ruang kerja. Allah menyukai orang-orang yang infak. Oh, saya kerja supaya infak, cari tabungan akhirat. Infak buat keluarga, infak buat anak, buat istri, buat ibu, buat saudara, buat tetangga dan kerabat. Kaya untuk itu, beramal saleh. Maka ketika dapat dilakukan 1 rupiahnya paling minimal 700. Sekali sholat 10, sekali infak 700. Karena sholat amalan fisik, infak amalan harta. Fisik semua orang bisa kerjakan, harta belum tentu bisa keluar. Naik 700 kali lipat. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung, Allah berikan tanpa hitungan. Bisa 1 juta kali lipat, bisa 10 juta kali lipat. Itu setiap keluar. Nggak usah kelihatan orang. Tolong diumumkan Pak, nanti di Masjid An-Nur nih khutbah Jumat kan. Sekian. Keluar. Ya. Untuk motivasi boleh, tapi untuk menjaga riya keluar. Sebelum subuh, dia yang nyapu-nyapu di jalan tuh, itu walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi doanya menghujam anas. Pak, semoga sehat ya. Keluarga baik-baik ya. Insya Allah Bapak sukses ya. Insya Allah. Saya jalan ke Cianjur dari Bandung tuh, gitu kan. Ada yang nunggu-nunggu apa. Cuman kita berbagi sih doanya ya Allah. Masya Allah, semoga Bapak diberkahi Allah. Semoga Bapak kuat. Semoga kesini lagi bawa Ferrari. Semoga Bapak jadi presiden. Al-Fatihah. Ini nyata, saya bukan bercanda ya. Maksud saya orang-orang itu tuh tulus gitu. Kalau dalam berbicara itu tulus. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa zakat pakai ita. Wa aqimus shalah wa atuz. Ita itu memberi sampai dengan tulus. Memberi pada orangnya sampai dengan tulus. Ada yang namanya ita, itu sosok pemberi yang tulus. Wita, ya. Nah, pemberi yang tulus. Jelas? Nah itu motivasi. Tuliskan. Tulis. Anda yang rajin tahajud, tulis ayatnya supaya ketika lupa atau malas, lihat itu bangun lagi. Ya, itu poin-poin yang kita bisa munculkan. Nah, malu dengan malaikat, fastabiqul khairat itu ayatnya untuk kita, bukan untuk malaikat. Tapi Allah sifati, was-sadiqati sabqa. Mereka berlomba. Jadi mereka yang tasbih, perbanyak tasbih aja nggak ngerjain yang lain. Tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisunak. Yang takdis. Ya Allah, ya Qudus, ya itu aja sampai kiamat terus itu aja. Subhanallah, nggak ada yang bisa ngerjain yang lain. Kita tuh Masya Allah, tasbih bisa, tahmid bisa, takbir bisa, ambil kerja bisa. Malaikat nggak ada, tapi mereka bangga dan berlomba dengan amal yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah kehidupan mereka. Itu aja. Yang sujud, gak bangun-bangun Bu. Sujud aja terus begitu. Betul, sujud. Nanti kita lihat saat kembali pada Allah. Insya Allah. Betul, mudah-mudahan ditampakkan kan. Yang sujud, gak bangun-bangun. Memang amalannya sujud deh. Yang tasbih. Makanya malaikat nggak bisa jadi khalifah di bumi. Nggak akan ada bangunan masjid begini. Begitu turun ke bumi sujud, nggak ada yang jualan jus jambu, jus melon, nggak ada. Malaikat jualan jus tuh nggak ada, bakatnya nggak ada, makan nggak ada, minum nggak ada, nikah nggak ada, ya nggak akan muncul iko pengantin dan sebagainya, nggak ada. Kita itu banyak bisa dikerjakan, cari amalan yang positif. Fastabiqul khairat. Fal mudabbirati. Nah, pelajari malaikat yang mengiringi kehidupan kita. Yang hafal kan 10, ya kan? 10 itu siapa saja? Cek. Cari ilmunya. Jadi tahu.
Oh, saya pengen rizki. Siapa malaikat tugaskan ngatur rizki? Malaikat Mikail. Kesenangannya apa Mikail? Rumah yang bersih, rumah yang suci, yang ada ibadahnya. Hidupkan. Begitu hidup, doa. Itu rumusnya siapa? Banyak. Di ayat Quran banyak. Rumusnya mihrabnya Maryam. Coba mihrab Nabi ke kamarnya jadi raudhah. Ya, tempatnya kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalam. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Hanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ, pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceplik. Nggak bisa keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada. Nah, itu tempat. Kalau ada rezeki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita, masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud? Gimana? Islam tuh nggak mahal. Indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Itu nomor 1. Ya, tempat. Kedua, waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam. Waktu-waktu tahajud. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa. Termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, Ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya, ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya diponis secara medis monopause dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya. Keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna. Di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta, cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki, ya Razzaq. Butuh ilmu, ya Alim. Butuh kesabaran, banyak masalah, ya Sabar. Butuh kelembutan, ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepada aku. Engkau yang titipkan dia kepada aku, ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut, ya Allah. Lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif, tapi dia belum lembut. Saya Latifah juga, ya Allah. Minta. Sebut namanya. Ya, itu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulil Allah awil Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu, sebut nama aku Allah atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang.
Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhan. Bu, hafal al-asmaul husna bagus. Tapi kalau ibu mau doa, gak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja, ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku, ya Alim. Ibu gak punya masalah, jangan sebut ya Sobar. Ya ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya. Yang ketiga, cari amalan yang istimewa, yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa. Tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Hal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hambaku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah deklarnya begitu. Hambaku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan. Kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang tuh sujud, tobat. Atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Gak usah malu. Jangan takut dengan manusia. Karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang. Pengen tobat. Tidak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah. Bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh. Selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya nggak nyambung. Kamu nanti ada sipulan, nggak enak kelihatan. Ya, Mas ria. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Silakan. Evaluasi diri. Itu dinanti sampai, maaf, sampai nyawanya di kerongkongan. Ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja, Fir'aunnya, itu dikirimkan keadilan Allah 2 nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan. Banyak orang kaya ke neraka, kayaknya ber-AC di neraka. Kok bisa gitu? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan, itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja nih, biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebenarnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan, silent, anggap caranya begini. Kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, sudah. Ketika memberi, lupakan tuh. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Itu, nggak tahu. Salah dengar mungkin Anda. Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita. Saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak. Pasaran nama adik itu. Ya kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa. Diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati. Kalau disanjung nggak usah dibalas.
Terima kasih Pak, Masya Allah terima kasih. Nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263. Paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik. Qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Tapi yang membuat orang senang. Hadisnya begitu. Bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang. Itu sedekah. Itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Gitu. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya. Itu lebih bagus, kata-kata baik yang menenangkan. Itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi, tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Masih bantuan 100 juta. Terima kasih Pak. Aduh Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya bukan apa-apa. Karena Anda kan miskin juga gitu. Anda kan asraf yang 8 gitu kan. Nah itu hilang turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi lebih bagus yang kata. Satu sedekah. Kedua, cepat. Al-Quran. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup. Sadaqallahul azim selesai. Emang Anda nggak bilang sadaqallah, sudah sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, segala puji yang milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alna Qur'anan sahiban lana fid dunya, syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Qur'an. Berikan cahaya Quran dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10 mahal. Ya. Ada satu amalan lagi. Yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan. Tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh. Waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1, sedekah. Kan? Ya. 2, 3. Oh belum. Nanti itu bulan depan. Dan malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya kelakah. Malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Putus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis, kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya. Tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini. Kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda 2 pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini. Pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan. Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke. Karena itu yang memelihara anjing, tempatkan di tempat yang khusus spesifik. Dan dengan fungsi yang khusus. Ya. Dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus. Itu boleh ada kok zaman Nabi juga. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat.
Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus ini, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja, makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek kayak ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak mati gitu kan? Bertelur mati, selesai kan? Nah itu makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Ya kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Ya. Like and subscribe.